Silahkan yang mau bertanya. Mari, silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Terima kasih. Di dalam surat Al-Balad itu terdapat la uqsimu bihadzal balad. Bihadzal balad itu ditujukan pada kota Makkah. Padahal yang sering saya dengar itu kota suci itu sering disebut Haromain. Haromain itu terdapat ada juga Madinah. Kenapa dalam Madinah tidak tersebutkan? Terima kasih. Kesucian kota Mekah ditetapkan oleh Allah. Kesucian kota Madinah ditetapkan oleh Rasulullah. Ya kan? Jadi dia Haramain, dua kota suci. Kesucian kota Mekah sejak dulu, sejak diciptakan Ka'bah di sana, sedangkan Madinah itu datang kemudian sejak masa Rasul. Sudah jelas ya? Oke. Baik, yang lain? Siapa lagi? Langsung saja pertanyaan saya. Tadi Bapak menjelaskan tentang rumah Allah. Artinya Allah mempunyai rumah di sana. Nah, apa maksud daripada rumah Allah atau Baitullah di sana itu? Makasih. Sebenarnya begini. Allah Subhanahu wa taala bermaksud mengarahkan kita satu arah. Maka untuk itu kita perlu mengarah ke arah tertentu. Untuk itu dia menetapkan suatu tempat. Tempat itu di kota Mekah yang memang merupakan pusat bumi ini. Itu penelitian terakhir menunjukkan demikian. Nah, di sana diperintahkannya untuk membangun suatu bangunan. Bangunan itu Anda lihat berbentuk kubus. Kemanapun orang mengarah untuk sholat bisa. Ke depan, ke selatan, utara, apa. Itu hanya lambang kehadiran Allah. Seorang hendaknya sadar bahwa dimanapun dia berada, dimanapun dia menghadap, Allah ada di situ. Itu sebabnya rumahnya, dalam dua tanda petik, rumahnya dibuat dalam bentuk kubus. Kemanapun mengarah. Jelas. Jadi jangan anggap rumah tempat tinggalnya. Kita manusia yang butuh untuk mengarah ke sana. Nah, demi persatuan dan kesatuan, oke deh, kamu mengarah di pusat ini. Jelas maknanya itu ya. Oke. Sampai kapanpun Allah akan melindungi kota Mekah, kota suci, sekaligus kota yang menjadi poros bumi. Sekali seseorang mengunjungi kota tersebut, maka rasa rindu untuk kembali selalu akan ada. Dan dalam bahasan berikut ini pemirsa, Ustadz Quraisy akan mengupas tentang konsep Islam terhadap perbudakan. Ingin tahu lebih jauh? Mari kita simak bersama. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya ada satu yang terlupa tadi yang kita belum jelaskan, yaitu setelah wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya belum jelaskan itu kan? Oke. Kabad itu pada mulanya serupa dengan kata kabid. Kabid itu hati. Kabid hati. Tapi kalau kabad, apa yang meresahkan hati? Ya, kabad apa yang meresahkan hati? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hei Nabi Muhammad, kamu diganggu oleh kaum musyrik di Mekah. Sebenarnya semua orang itu diciptakan Allah dalam keadaan memiliki keluh kesah. Tidak ada yang tidak memiliki keluh kesah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia kalau dia kaya, kalau dia sehat, mungkin anaknya yang sakit. Manusia kalau semuanya ini paling tidak dia akan resah menyangkut ketuaannya. Tidak ada manusia yang tidak resah, diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, untuk menghilangkan keresahan itu, caranya adalah beriman dan beramal soleh. Caranya menghindari kedurhakaan. Karena itu sesudah ini diceritakan kedurhakaan, baru sesudah itu untuk menghilangkan keresahan itu Allah berfirman, falaq tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah.
Iqtahama itu artinya masuk dengan penuh semangat, mendaki. Bukankah sebaiknya manusia ini yang resah, yang kami ciptakan selalu dalam kegelisahan itu, masuk untuk mendaki. Al-Aqabah itu tempat yang tinggi. Gunung itu Aqabah. Itu sebabnya juga penghalang dinamai Aqabah. Tempat yang tinggi. Dia harus berusaha sekuat tenaganya untuk mendaki tempat pendakian yang tinggi. Kalau Anda hidup ini semua, yang mana lebih sulit? Naik ke atas atau turun ke bawah? Naik ke atas. Kalau mau mendapat, afahasibtum annama khalaqnakum abathan, afahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu kira kamu bisa masuk surga sedang belum lagi datang kepada berita kamu, lalu kamu mencontohi orang-orang yang sebelum kamu itu mengalami kesulitan dan penderitaan?